Mbak Puput itu mau masuk satu saham cuma lihat dari bid offer? Iya. Kita dulu pakai teknik analisis chart, gambar. Nggak ada, sama sekali saya nggak ada. Candle bahkan nggak. Sama sekali saya nggak pernah ngeliat. Sama sekali. Sama sekali. Kiranya sudah untung aja gitu saya jual Mbak. Gitu. Kalau nggak sesuai saya cut gitu aja. Sobat Mira Aset, kembali lagi di Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kali ini tamu kita sudah datang jauh-jauh dari Madura ke Jakarta. Dan beliau adalah seorang female trader yang sukses dan sekarang ini menjadi idola nih di kalangan para traders. Siapa dia? Langsung aja kita sapa. Hai Mbak Puput. Hai Mbak. Mbak Puput apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih di Jakarta? Seneng sih. Saya kebetulan kemarin juga ada trading bareng sama teman-teman selama 2 hari di sini. Seru banget. Gimana tuh pengalaman tradingnya? Luar biasa sih. Yang batch kali ini seru banget deh. Baru pertama kali nih trading bareng gitu rame-rame. Udah 2 kali ini. Cuma saya ngerasa teman-teman di sini lebih seru banget gitu. Antusias ya? Luar biasa. Animonya tentunya besar Luar banget ya Mbak biasa. ya? Hawa-hawanya itu loh. Hawanya itu ya. Jadi idola nggak sih sekarang Mbak Puput nih? Iya sih. Rasanya sih seperti itu ya, karena kemarin pun juga banyak yang kita foto juga kan. Waduh. Kayak berasa artis aja gitu ya. Juga ya. Oke, tapi seneng ya bisa bagi ilmu gitu ke teman-teman. Memang yang saya pengen sebenarnya itu dia Mbak, berbagi tentunya. Berbagi ilmu sama teman-teman semua. Nah Mbak Puput, mungkin sebelum kita bahas nih soal tradingnya, Mbak Puput ini seorang ibu rumah tangga kan? Bisa diceritain nih gimana awalnya terjun ke dunia trading? Kan sebagai ibu rumah tangga, kok bisa gitu terjun ke dunia trading? Sebelumnya kan saya udah ini ya, trading itu udah dari 2008 sebenarnya Mbak. Udah lama ya? 2008 sebelum saya nikah kan, waktu kuliah. Terus yang memang benar-benar saya full time trading mulai aktif banget itu 2015 tuh Mbak. Oh, 6 tahun ya? Iya. 6 tahunan. 6 tahunan yang baru benar-benar full time tradingnya banget, dan saya benar-benar nyoba dengan style saya dan akhirnya bisa cuan konsisten itu baru 2020 ini. Baru setahunan ya? Iya bener. Oke, jadi awalnya trading itu nggak langsung yang konsisten joss, profit gitu. Ada jatuh bangunnya juga? Ada dong, pasti. Bisa diceritain nggak tuh gimana Mbak? Gini deh, saya contohin ya 2018 kemarin saya sempat dengan modal besar tuh. Itu pun saya dari dana dari orang tua saya, 100 juta waktu itu. 100 juta. Cuan sih awalnya cuan, habis itu minus akhirnya sampai 75%, sisa 25 juta aja saya waktu itu Mbak. Nah terus itu gimana cara bangkitnya? Itu sempat down nggak Mbak? Saya off dong, kaget banget dong dengan 100 juta jadi 25 juta aja kan. Jauh ya Mbak ya? Saya berhenti tuh selama 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Lama juga ya? Saya coba untuk usaha real waktu itu Mbak, jualan baju anak. Nah karena mungkin punya anak juga ya sekalian. Iya, jualan baju anak saya. Kayak saya ngerasanya kayak hidup saya nih di sini nih di saham nih gitu. Tetap jiwanya ya. Nah gitu kan, akhirnya saya coba balik lagi 2020 dengan modal cuma 10 juta aja. Cuma 10 juta? Iya. Mbak Puput kan sebelum Mbak Puput seorang female trader nih, Mbak Puput kan terlebih dahulu seorang istri dan seorang ibu. Gimana sih tanggapan anak-anak melihat seorang ibunya itu di depan layar setiap hari? Kadang sih ya Mbak ya, anak saya yang kecil itu ngeribetin saya nih. Oh ngeribetin? Cuma saya dibawa nyantai aja tuh ketika anak saya yang kecil ini ngantuk ya. Biasanya kan masih menyusui gitu ya. Kalau memang dia nggak mau saya puk-puk di sini nih, di pangku, saya bawa ke kamar lah. Saya cuma by HP aja. Cuma nggak terlalu over trading dong tentunya. Cuma kadang anak saya mau tuh sambil saya duduk, saya klik-klik di depan PC gitu aja sih Mbak. Iya, jadi ngikutin anak aja deh maunya gimana Mbak gitu. Tetap fokusnya ke keluarga sebenarnya. Sempet nyoba di kantor? Mungkin kerja kantoran? Sempet, cuma 1 bulan aja saya bertahannya Mbak. Karena saya gini nih, saya kerja ya kayak ngerasanya ini bukan dunia saya. Saya nggak bisa kerja di bawah tekanan. Bukan passion ya Mbak? Bener banget itu. Wah berarti sekarang kalau emak-emak tuh kumpul udah bukan arisan lagi ya Mbak? Cari cuan bareng Mbak. Trading ya? Iya dong. Jadi sekarang prabar itu bukan cuman sama mungkin komunitas di rumah emak-emak bahkan ya. The power of emak-emak sekarang udah merambah ke dunia trading ya Mbak? Banyak banget Mbak ternyata. Oke, mungkin ada ceritanya? Mungkin belum banyak terekspos kali ya. Cuma yang nge-DM saya banyak banget ibu-ibu rumah tangga yang memang
nyoba buat terjun ke sini nih. Jadi antusiasmenya tinggi ya. Luar biasa sebenarnya. Mbak Puput dalam trading ada nggak sih role model yang cewek mungkin terutama? Nggak ada sih Mbak sebenarnya. Saya cuma dulu banyak belajar dari Pak Bekti sebenarnya. Pak Bekti? Iya. Kenal dengan Pak Bekti? Teman saya kuliah dari Wah, S1 gitu. Seangkatan nih. Satu angkatan. Seangkatan sekarang sama-sama sukses. Alhamdulillah ya. Dulu kita sama-sama belajar dari nol tuh, dari bener-bener teorinya dulu tuh Mbak. Karena Mbak Puput sempat on off juga ya. Betul. Betul. Mencari jati diri, akhirnya balik lagi ke pasar modal ya. Iya. Nah, dukungan keluarga sendiri gimana Mbak? Mungkin suami, orang tua, anak? Kalau alhamdulillah ya, kalau suami ngedukung banget tuh Mbak, karena memang suami saya ini kan sebelumnya sebelum nikah ya, beliaunya tahu kalau saya tahu tentang trading saham gitu kan. Dan waktu sudah nikah malah yang antusias banget buat ngasih modal saya suami saya waktu itu. Gitu. Oh, dimodalin nih iya, sama suami. Kalau suami sendiri terjun di dunia trading nggak Mbak? Ini baru belajar sih Mbak. Baru belajar. Baru belajar. Mungkin nanti kita akan ketemu di Hot Championship berikutnya pasangan suami istri nih. Semoga ya masukin ya. Semoga masuk semua ya. Kita doain ya. Kita doain. Nah, Mbak, ini kan trading juga, urus keluarga juga, sehari-hari itu gimana cara membagi waktunya? Gini sih Mbak, kebetulan suami saya support banget ya. Beliaunya itu kalau kita bangun pagi nih jam 5 subuh ya, beliaunya yang masakin buat anak. Serius, masakin sayur, masakin bubur buat anak saya. Saya mandiin anak, ngasih susu, makanan buat anak udah siap semua. Bagi dua ya? Iya, saya ngantar anak sekolah, abis itu ya udah 8:30 saya udah di depan PC nih, udah siap gitu. Wah, suportif banget ya, seru ya, keren banget ya keluarganya. Nah, Mbak Puput tadi kan sempat bilang kalau memang udah ikutan Hot Championship di season 3 juga. Nah, ada motivasi nggak sih? Atau target nih memang harus menang di Hot Championship season 4 kemarin? Nggak ada sih Mbak, sebenarnya cuma kayak saya gini nih, saya kayak mencari apa bener sih yang di Hot Championship kemarin yang ketiga itu saya memang bener-bener ahli nih di sini gitu kan, atau hanya keberuntungan aja waktu itu. Saya coba ternyata masuk juga tuh di juara ketiga kan gitu aja sih. Di season kelima ini nih, Mbak Puput apakah ikut lagi? Kebetulan saya ikut 2 kategori untuk Premier sama Champs-nya. Wah, sudah naik kelas nih ya, udah jadi Sultan di Premier sekarang. Mungkin boleh tahu nih, sekarang apakah masuk peringkat? Alhamdulillah 3 besar semua. Wah, kita tunggu lagi, berarti ini salah satu juara lagi nih Mbak ya. Semoga Mbak ya. Oke, Mbak, di HCS 3 nih mungkin kalau kita boleh bilang, sama HCS 4 kemarin kan kondisi marketnya agak beda. Ada perbedaan strategi nggak sih kalau dari Mbak Puput sendiri? Kalau strategi mungkin enggak ya. Cuma yang di Hot Championship ketiga kemarin, saya memang kan kebetulan marketnya lagi bullish banget ya. Ada bank-bank digital sama waran-waran ketika itu masih dimasukkan tuh. Nah, itu saya full power terus tuh Mbak. Nah, dari cuma modal saya dari 18 juta aja waktu itu ya, itu sempat sebenarnya saya minus sampai 8 juta loh. Wah, kembali lagi naik. Iya, sampai 612% kan lahirnya. Wah, kenaikan gitu. Bisa dari minus sampai 612%. Itulah Mbak Puput ya. Sebenarnya sih saya jalan aja sih Mbak. Cuma yang mungkin yang di HCS ketiga kemarin ya saya lebih powerful banget gitu loh. Kebetulan waktu itu memang marketnya kayak bank-bank ini itu up-nya tinggi banget tuh. Terus waran pun juga saat itu kan juga diperhitungkan kan. Boleh, full ya? power aja tuh saya waktu itu. Itu kenapa bisa sampai 612% gitu. Mungkin perbedaannya sama yang HCS keempat kemarin kan marketnya nggak oke gitu kan. Dan kebetulan saat itu saya lagi COVID tuh Mbak, lagi positif. Jadi saya main nyantai aja. Yang penting saya berharapnya saya masuk 3 besar gitu aja deh. Dan akhirnya beneran masuk jadi juara ketiga di Champions League ya Mbak? Iya. Boleh bagi tips nih, kita udah mulai nanya tipsnya biar cuan kayak Mbak Puput. Itu kemarin ada tips-tips khusus nggak sih screeningnya, indikatornya apa? Mungkin bisa diceritain Mbak. Gini nih Mbak, kalau dibilang screening saya, terus teknik saya, itu teknik bego-begoan kalau dibilang Mbak. Sederhana banget Mbak. Teknik apa itu Mbak? Gini nih, saya cerita ya, screening saya cuma dari running trade nih Mbak. Saya cuma lihat yang rame yang mana gitu kan. Iya, ketika ada jerut angkatan kayak gitu, saya langsung cek broker summary-nya ya. Kalau memang ada akumulasi bandar besar, saya cek lagi nih, secara bid over-nya oke nggak, volumenya oke nggak, gitu kan.
Terus lagi satu hal lagi, bid offernya ini yang benar-benar menjadi titik entry buat saya masuk gitu sebenarnya. Jadi itu Iya. Mbak Puput itu mau masuk satu saham cuma lihat dari bid offer. Iya, Tadi dulu, pakai teknik analisis chart, gambar, nggak ada sama Nggak ada. sekali saya nggak ada. candle bahkan nggak Sama sekali saya nggak pernah ngeliat. sama sekali. Sama sekali. Cuma gini nih, secara bid offer dan saya juga lihat di Dani Story kebetulan ada kan di menunya Mirai. Kalau memang ada yang ngangkat dan itu broker oke, saya ikut biasanya. Cuma sebatas itu. Sebatas itu. Oke, Iya. Mbak Puput ini kan scalper, berarti nggak ada yang diinepin sahamnya. Nggak ada. Jarang sekali saya nginepin barang. Pure dari bid offer aja. Iya. Wah, luar biasa, sahabat Marketers. Ini kayaknya saya baru pertama kali dengar yang nggak pakai analisis ya. Tapi itu berhasil buat Mbak Puput. Kebukti alhamdulillah sampai sekarang gitu loh Mbak. Mungkin bisa jadi tips dan trik juga nih buat sahabat Mirai Gini. Aset yang pengen cuan ya. Mungkin gini ya, setiap orang kan punya style dan psikologi yang berbeda ya. Kebetulan dulu 2018 saya coba untuk swing trade tuh. Kayak saya bukan tipe orang yang sabar buat menunggu tuh. Makanya kenapa 2020 kemarin saya coba untuk style yang berbeda. Sekarang beda. Karena saya pengennya itu sekali saya masuk itu Cuan, langsung naik cuan, gitu cuan kan. gitu ya. Kayak gitu model saya. Nah, kayak saya ngerasain, oh ini nih yang saya cari gitu kan. Gitu aja sih. Setelah perjalanan mungkin dari tahun 2008 ya. 2008 tadi ya, akhirnya baru ketemu style ya tahun lalu. 2020 kemarin. 12 Mbak. tahun perjalanan Mbak Puput akhirnya bisa konsisten cuan Hah? di tahun 2020. Alhamdulillah. Ya. Iya. Jadi nah, cara Mbak Puput yang tadi lihat bid offer ini kira-kira bisa dipelajarin nggak sih Mbak sama sahabat Mirai Aset? Kalau bid offer itu memang kayak nggak ada sekolahnya Mbak, gitu kan. Memang butuh proses yang panjang sebenarnya. Katakanlah harga 160. Saya tuh udah tahu itu mau ke arahnya 165. Itu feeling. tanpa saya lihat chart sama sekali sebenarnya. Feeling kah atau bagaimana? Kayak udah terbiasa nih saya, oh ini arahnya mau ke sini nih, kayak gitu. Kalau dibilang dukunmologi mungkin iya ya, teman-teman banyak nyebut saya dukun sebenarnya Mbak gitu loh. Karena nggak pakai lihat chart, nggak pakai apa, langsung cuan ya. Iya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa dipraktekin bareng kali, mungkin di Trabar itu sama Mbak Puput ya nanti sahabat-sahabat Mirai Aset. Selain lihat dari bid offer nih, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi Mbak Puput, oh saya mau masuk di saham ini. Mungkin baca news juga. Saya setiap malam, setiap jam 10 malam ketika udah nidurin anak semua, kerjaan rumah beres semua, saya baca-baca tuh. Nah, maksud saya kan saya setiap sore juga ada kayak screening saham ya. Ketika hari itu ada yang oke tuh, oh ini saya pantau nih gitu kan. Malamnya saya coba cari newsnya. Memang kayak ada faktor pendukung gitu loh Mbak. Besok paginya coba lagi tuh, sesuaiin sama market yang berjalan gitu kan. Cuma saya nggak langsung masuk gitu aja gitu kan, nunggu respon dari Pasar. marketnya gitu. Ketika oke, barulah saya cek Broksum dan lain sebagainya itu gitu Mbak. Mbak Puput ada pengalaman menarik nggak selama trading? Gini nih Mbak ya, saya sebenarnya punya titik yang dimana kok bisa ya dengan modal 10 juta 1 tahun bisa jadi segini gitu kan. Ada satu hal yang nggak bisa lepas dari saya. Itu yang saya jelaskan tadi. Saya nggak bisa berbuat buat orang lain. Itu kayak saya ngerasa sedih tuh. Jadi setiap saya dapat cuan di market, pasti saya keluarkan Mbak. Buat apa? Siapapun itu saya kasih. Jadi Dan itu itu kuncinya. yang menjadi nggak tahu kenapa ya, pelancar saya banget tuh, pemulus jalan saya. Memang nggak bohong ya, kalau berbagi itu pasti kita mendapatkan Memang bener, kembalinya ya memang Mbak. bener. Itu janji Allah, janji Tuhan itu pasti banget Mbak. Luar biasa, termasuk yang kemana aku baru lihat tuh Mbak Puput cuannya 130 juta sehari ya. Dan itu ada cerita lagi tuh. Nah, gimana ceritanya tuh? Kebetulan 1 hari sebelumnya ditelepon sama guru ngaji anak saya. Oke. Ya. Kebetulan waktu itu di madrasah itu butuh dana buat rekreasi nih guru-gurunya. Gurunya bilang, saya dong tolong dibantu barang ini gitu kan. Dan itu menurut saya bukan sesuatu hal yang berat buat saya gitu Ya. kan. Kenapa sih kok cuma minta ini buatnya? Ya. Ketika itu saya ngasih itu 2,5 juta. Hari berikutnya saya diganti dong secara instan 133 juta Mbak. Itu Aduh, pengalaman yang bener-bener wah gitu loh buat saya. Jadi berbagi ya Mbak, pokoknya jangan dinikmati sendiri, yang berbagi kepada sesama tuh jauh lebih penting ya Mbak. Bener. Saya punya pengalaman juga ya. Uang saya itu sisa 300.000 ya. Ketika itu ada yang minta tolong ke saya 250.000. Saya kasih uang itu Mbak. Padahal tinggal 50.000 uangnya. Iya.
memang bener-bener di ATM pun nggak ada, cuma di dompet 300.000. Ikhlas ya Mbak aslinya. Ikhlas banget saya Mbak, cuma saya mikirnya dia lebih butuh daripada saya. Kalau Entah kita dia nggak bantu, entah dia bohong atau enggak, pokoknya dia kita udah bantu gitu betul. kan. Baliknya luar biasa banget deh itu. Mbak Puput mungkin ada saran nggak sih buat ibu-ibu rumah tangga lain yang seperti Mbak Puput tapi pengen punya passive income? Mungkin ada saran, tips dan trik buat ibu rumah tangga? Dicoba aja deh Mbak, meskipun dari modal kecil ya. Kayak contoh saya nih, kemarin dengan modal 10 juta aja, alhamdulillah bisa jadi segini gitu kan. Itu memang kayak kita tuh harus tahu secara psikologi kita dulu. Kita harus ngebangun psikologi sama mental kita dulu tuh sebenarnya. Mbak Puput, kita punya beberapa pertanyaan nih dari sahabat Mira Aset yang masuk ke Instagram kita di @miraasetsekuritas_id. Aku bacain buat Mbak Puput ya. Boleh. Dan yang pertama dari @alwan_sp, titik terendah di pasar modal kapan dan loss-nya berapa? Itu sekitar 2018 ya Mbak ya. Dengan modal saya 100 juta jadi 25 juta aja waktu itu. Kalau untuk cuannya dari 10 juta jadi 900 juta itu. Yang baru-baru ini ya. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @_mxu_. Berapa perjuangan naik turun kakak sebagai trader dan apa yang memotivasi kakak untuk terus lanjut? Kalau untuk terus lanjutnya ya Mbak ya, karena saya sebenarnya tipe orang yang pengen itu berbuat sesuatu buat orang lain, orang banyak ya. Kebetulan kemarin saya sempat kerja, kayak dengan hasil itu saya tidak bisa berbuat apa-apa nih. Ngantor? Iya, bukan buat diri saya sendiri ya, tapi khususnya buat keluarga, orang-orang terdekat saya. Nggak bisa memberikan lebih gitu ya? Betul. Dan itu kenapa saya coba masuk ke dunia market lagi. Alhamdulillahnya dengan hasil di sini, saya bisa berbagi nih buat keluarga saya, buat di sekeliling saya gitu Mbak. Oke, pertanyaan berikutnya dari @nindi masturo. Saham sektor apa yang paling difavoritkan sehingga kemarin menang di HCS 4? Nggak ada sih Mbak, ketika itu kan memang marketnya lagi sepi banget sih ya sebenarnya. Saya cuma berusaha masuknya ketika cuan, sudah saya take profit gitu aja. Nggak ada ini sih, nggak ada saham-saham tertentu gitu, nggak ada sih. Pokoknya cuan, take profit gitu aja. Mbak Puput, sebelum kita tutup nih, sebenarnya banyak banget yang masih aku pengen tanya, tapi satu pertanyaan terakhir nih ya. Apakah definisi kaya buat Mbak Puput? Ini balik lagi nih ya, definisi kaya buat saya tuh, saya bisa melakukan sesuatu buat orang banyak tanpa saya mikir dan banyak pertimbangan. Itu definisi saya. Luar biasa, gitu. Terima kasih banget buat ilmunya hari ini Mbak Puput. Iya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa trading bareng ya, dengan style dukunmologinya Mbak Puput. Monggo. Sehat selalu Mbak Puput dan bahagia tentunya bersama keluarganya. Sahabat Mira Aset, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Puput, winner dari Hot Championship Season 4. Semoga bisa menginspirasi kalian semua, terutama yang perempuan, bahwa kita juga bisa sukses dan cuan di pasar modal. Sampai jumpa lagi di Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mira Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.